Sudah, Bu. Ya, jadi Ya. seperti yang saya jelaskan di chat ya, Ya, silakan dimulai sambil lalu saya sholat dan lain sebagainya. ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan teman-teman sekaligus pembahas yang telah meluangkan waktunya untuk datang pada siang hari ini pada sempro saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Sikap Keuangan terhadap Keputusan Berinvestasi Mahasiswa pada Layanan Jasa Keuangan Peer-to-Peer Lending. Langsung dimulai saja ya ke bagian bab 1 di pendahuluan. Di sini latar belakangnya saya bacakan saja. Investasi merupakan pengorbanan yang dilakukan pada masa sekarang dengan tujuan mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa mendatang. Pada umumnya, investasi menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memperbaiki taraf hidup mereka. Investasi pada dasarnya dibagi menjadi dua. Pertama adalah real, seperti emas, tanah, dan bangunan. Lalu yang kedua adalah investasi keuangan, yaitu investasi yang dilakukan secara tidak kasat mata seperti pada sektor keuangan, pasar modal, pasar berjangka, dan financial technology. Untuk financial technology sendiri merupakan inovasi dalam jasa keuangan, di mana bentuk para penyedia layanan keuangan dapat menggunakannya untuk membawa pasar keuangan tradisional menjadi lebih mudah, modern, dan praktis. Layanan dari fintech ini menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 PBI 2017 tentang penyelenggaraan fintech, pasal 3 ayat 1 memiliki 4 kategori umum, yaitu yang pertama market aggregator atau yang biasa kita sebut sebagai pembantu pengelolaan keuangan dalam pembelian produk. Lalu yang kedua adalah e-wallet dan e-payment yang berupa elektronik, penyimpanan elektronik dan pembayaran uang secara online. Lalu ada risk dan investment management yang merupakan pembantu dalam mengelola investasi. Yang terakhir adalah peer-to-peer lending yang termasuk dalam pembiayaan modal, di mana peer-to-peer lending ini merupakan sebuah fintech yang mempertemukan antara borrower dan lender atau peminjam dan pemberi pinjaman melalui sebuah lembaga yang dinamakan lembaga P2PL. Di situ lembaga ini tidak menyediakan agunan atau jaminan, sehingga para peminjam bisa meminjamnya tanpa risiko yang tinggi, tanpa syarat yang tinggi, tetapi risikonya tinggi. Untuk peer-to-peer lending ini menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Lalu ini untuk alasan mengapa saya mengambil P2PL untuk dilakukan sebagai topik penelitian, dikarenakan ada sebuah survei yang dilakukan oleh OJK, di mana akumulasi penyaluran pinjaman ini dari P2PL, dari borrower itu lebih tinggi pada tahun-tahun setelahnya itu terus meningkat. Padahal seperti yang kita tahu P2PL ini awalnya masuk ke Indonesia untuk diperkenalkan sebagai tempat meminjam uang, bukan digunakan untuk tempat berinvestasi. Pada dasarnya ketika sebuah lembaga meminjamkan uang, lembaga tersebut akan membutuhkan uang untuk dipinjamkan kembali. Dan ternyata konsep tersebut dapat mendorong orang-orang untuk menginvestasikan uangnya dalam lembaga tersebut untuk dipinjamkan kepada orang lain dengan return berupa bunga, sama seperti bank, tetapi dikarenakan tidak adanya jaminan, return yang dikembalikan itu lebih tinggi dengan resiko yang juga sama lebih tingginya. Lalu di sini dalam melakukan penelitian ini pasti ada beberapa variabel bebas yang nantinya akan saya gunakan, di mana dasarnya itu dilakukan menurut penelitian tahun 2019 yang dilakukan di Denpasar pada jurnal di Universitas Diponegoro. Di situ dikatakan bahwa literasi keuangan atau pengetahuan keuangan memiliki pengaruh dalam menyebabkan intensi atau keinginan masyarakat untuk berinvestasi pada P2PL ini. Di sini bisa dilihat sendiri ya, literasi keuangan itu adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai instrumen keuangan, meliputi pengetahuan seseorang mengenai tabungan atau saving, asuransi atau insurance, dan perangkat keuangan lainnya. Dengan kata lain, literasi keuangan ini dapat dikatakan sebagai pengetahuan keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan.
Ini untuk pendukungnya ya, kenapa saya menggunakan literasi keuangan ini sebagai variabel independen. Dikarenakan literasi keuangan ini juga seperti yang kita tahu, lanjut ya. Seperti yang kita tahu, literasi keuangan ini untuk Indonesia itu lumayan rendah. Bisa dilihat di sini tahun 2013 itu hanya 21%. Jika dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura atau Brunei, mereka sudah sampai angka sekitar 60%-an. Tetapi walaupun angkanya itu rendah, dari tahun ke tahun menurut survei nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK, dari tahun ke tahun itu tetap ada peningkatan, di mana survei nasionalnya ini dilakukan 3 tahunan sekali, pada tahun 2013 pertama, lalu 2016 dan 2019. Di sini bisa dilihat, walaupun peningkatannya sedikit, tapi di situ ada peningkatan. Peningkatan ini berjalan seiringan dengan meningkatnya jumlah borrower atau pinjaman yang diberikan kepada lembaga P2PL tadi sebagai investasi, di mana P2PL ini pertama muncul itu mulai marak dan dilegalkan oleh OJK pada tahun 2016. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa saya mengambil literasi keuangan itu bersamaan dengan sikap keuangan yang nantinya juga akan menjadi variabel independen saya. Di sini dasar teori pada literasi keuangan itu merupakan berasal dari teori of reason action atau teori perilaku beralasan yang dijelaskan oleh Ajen dan Fishbein tahun 1980 sebagai sebuah intensi dari informasi-informasi yang menampilkan sebuah keadaan berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Di mana maksudnya dari teori perilaku beralasan ini, Ajen itu mengatakan jika seseorang ingin melakukan sebuah perilaku, di situ pasti akan ada sesuatu yang melatar belakanginya. Di mana Ajen itu membaginya menjadi 2 indikator besar, yaitu attitude toward behavior atau sikap terhadap perilaku, dan subjective norm atau norma subjektif, yang terdiri dari berbagai komponen pembentuk, baik itu internal maupun eksternal, termasuk variabel literasi atau pengetahuan di dalamnya. Ini gambarnya ya. Gambar ini diambil dari sebuah buku tahun 2010. Bisa dilihat di sini ada faktor eksternal. Di bawah ada tulisan di sini pengetahuan lainnya, kepercayaan dan sikap. Di mana faktor eksternal ini tidak dibagi secara jelas masuk kemana, maksudnya masuk pada sikap terhadap perilaku atau norma subjektif. Tapi semuanya itu masuk ke dalam situ dan mempengaruhi perilaku. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sikap keuangan yang berasal dari teori berperilaku beralasan. Di mana sikap keuangan ini lahir dari sebuah penelitian Fulham tahun 1984 yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang memposisikan dirinya dan sikap yang dikeluarkan oleh orang tersebut ketika dia dihadapkan oleh uang. Sehingga disitulah terjadi sebuah pergeseran interpretasi bahwa sikap terhadap perilaku ini sebenarnya adalah sebuah bagian dari ilmu psikologi, bukan ilmu keuangan. Fulham ini mengatakan jika ilmu psikologi itu diterapkan kepada ilmu keuangan, maka akan disebut dengan sikap keuangan. Sikap keuangan ini istilahnya disempurnakan lagi pada teori of planned behavior atau teori perilaku terencana yang merupakan penyempurnaan dari teori of reason action tadi. Keluar pertama pada tahun 1989, maaf di sini saya mengambil jurnalnya itu kurang mundur. Di situ Ajen itu membagi teori of planned behavior ini menjadi 3 bagian besar, di mana dari teori of reason action ditambahkan 1 indikator baru yang bernama perceived behavioral control atau kontrol perilaku. Dari situ saya mencoba menarik kesimpulan kenapa saya membahas TPB dan TFA tetapi hanya mengambil indikator sikap terhadap perilaku. Dari yang saya temukan terhadap studi empiris tahun-tahun sebelumnya, kebanyakan ketika membahas tentang literasi keuangan sulit untuk dikaitkan dengan menggunakan variabel independen lainnya berubah TPB secara keseluruhan.
Jadi coba untuk bisa dilihat di kajian pustakanya di penelitian terdahulu, di situ bisa dilihat pada saat penelitian-penelitian seperti penelitian terhadap keputusan berinvestasi pada instrumen keuangan yang menggunakan variabel independen berupa literasi keuangan, hampir mungkin tidak ada yang saya cantumkan di situ, tidak ada di mana literasi keuangan dan TPB ini bercampur menjadi satu. Yang diambil itu hanya sikap terhadap perilaku yang diinterpretasikan menurut Burnham tadi sebagai sikap keuangan. Sebenarnya saya juga mengambil beberapa penelitian yang membahas hanya TPB saja. Jadi TPB itu Theory of Planet Behavior ini tiga-tiganya diambil, diterapkan menuju sebuah penelitian tentang membahas variabel dependen yang sama, yaitu perilaku atau keputusan berinvestasi. Di sini saya mencoba mengambil, bisa dilihat di situ di kajian pustakanya nomor 10, penelitian terdahulunya, saya mencoba mengambil di situ contoh penelitiannya Xi dan Fang tahun 2004, di mana fintech ini pada tahun tersebut masih belum terlalu marak, tapi sudah ada, yaitu berupa internet banking. Xi dan Fang ini mendapatkan hasil di mana dari dekompresi teori of planned behavior itu antara subjektif norm atau norma subjektif dan perceived behavioral control atau kontrol perilaku tidak ada signifikansi terhadap pemakaian internet banking di Taiwan pada tahun 2004. Yang mencapai signifikansi hanya sikap terhadap perilaku atau attitude toward behavior. Jadi mengapa saya tidak mengambil dua indikator setelahnya? Karena memang studi-studi empiris yang sudah terjadi sulit untuk menghubungkan TPB yang merupakan ilmu psikologi secara keseluruhan terhadap barang-barang atau instrumen-instrumen keuangan. Dari situ saya mendapatkan judul berupa pengaruh literasi keuangan dan sikap keuangan terhadap keputusan berinvestasi pada layanan peer-to-peer lending. Di sini saya akan langsung membacakan saja perumusan masalahnya. Dibagi menjadi 3, apakah literasi keuangan secara parsial berpengaruh terhadap keputusan investasi pada layanan jasa keuangan P2PL? Lalu apakah sikap keuangan secara parsial berpengaruh terhadap keputusan investasi pada layanan jasa keuangan P2PL? Lalu apakah literasi keuangan dan sikap keuangan secara simultan berpengaruh terhadap keputusan investasi pada layanan jasa keuangan P2PL? Untuk tujuan penelitiannya, maaf ini ada kesalahan. Untuk tujuan penelitian langsung saya baca saja. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan secara parsial berpengaruh terhadap keputusan investasi pada layanan jasa keuangan P2PL. Yang kedua, untuk mengetahui apakah sikap keuangan secara parsial berpengaruh terhadap keputusan investasi pada layanan jasa keuangan P2PL. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah literasi keuangan dan sikap keuangan secara simultan berpengaruh terhadap keputusan investasi pada layanan jasa keuangan P2PL. Untuk kontribusi penelitiannya secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan tentang hubungan literasi keuangan dan sikap keuangan terhadap keputusan berinvestasi pada layanan jasa keuangan P2PL yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Brawijaya sebagai representatif dari persentase tertinggi atas jumlah peminjaman atau investor. Yang tadi sudah saya jelaskan pada survei pada angka akumulasi peminjaman P2PL dari tahun ke tahun. Di situ kan dijelaskan di gambarnya itu sekitar 69,04% itu merupakan para peminjam atau borrower di angka 19 sampai 34 tahun, yang mana bisa direpresentasikan kepada angka umur-umur di mana mahasiswa mulai menimba ilmu. Lalu di sini peneliti juga mengharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang investasi dan financial behavior, dan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian serupa pada masa yang akan datang. Lalu untuk praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman atas literasi keuangan dan cara menyikapi masalah keuangan bagi investor yang ingin berinvestasi pada layanan jasa keuangan P2PL, serta dapat digunakan oleh lembaga P2PL sebagai pertimbangan dalam menentukan faktor terkait literasi keuangan dan sikap keuangan yang dapat digunakan untuk menarik investor berinvestasi dalam lembaga mereka. Sistematika penulisannya secara garis besar itu pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian,
bab 4 hasil dan pembahasan, lalu bab 5-nya penutup. Saya langsung lanjut saja. Di sini model hipotesisnya secara garis besar seperti ini. Di mana untuk HO1-nya literasi keuangan secara parsial berpengaruh terhadap P2PL. H1-nya literasi keuangan secara parsial berpengaruh terhadap P2PL. Maaf, yang HO1-nya tadi tidak berpengaruh. Lalu untuk HO2-nya sikap keuangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi P2PL. HA2-nya sikap keuangan secara parsial berpengaruh terhadap keputusan investasi jasa keuangan P2PL. Lalu HO3-nya literasi keuangan dan sikap keuangan secara simultan tidak berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi jasa keuangan P2PL. HA3-nya literasi keuangan dan sikap keuangan secara simultan berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi pada layanan jasa keuangan P2PL. Untuk metode penelitiannya, pertama jenis penelitian. Jenis penelitiannya ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan metode korelasional atau asosiatif, di mana korelasional ini merupakan suatu penelitian yang mencari hubungan sebab akibat antara dua variabel independen yang sudah saya jelaskan tadi terhadap satu variabel dependen. Lokasi penelitiannya secara garis besar ditempatkan di Universitas Brawijaya Malang, mahasiswa S1, seluruh jurusan. Lalu sumber datanya juga merupakan kuesioner penelitian yang nanti akan disebarkan kepada sampel yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan datanya itu berupa kuesioner yang berisikan skala Likert, yang terdiri dari A, jawaban sangat setuju, B, jawaban setuju, C, netral, D, tidak setuju, dan E, sangat tidak setuju. Untuk populasi dan sampelnya, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Universitas Brawijaya yang berjumlah 65.290. Dalam penelitian ini, kriteria sampel yang dipakai adalah pertama, mahasiswa S1 Universitas Brawijaya, kedua, mengetahui apa itu P2PL atau peer-to-peer lending, dan ketiga, pernah atau sedang berinvestasi pada layanan tersebut. Untuk menentukan jumlah sampel bisa dilihat bagi pembahas ya, bisa dilihat di bab 3-nya menggunakan rumus Lovin sebanyak 100 orang. Lalu untuk variabel penelitiannya, pertama variabel bebas atau independen yang terdiri dari literasi keuangan dan sikap keuangan. Variabel dependennya terdiri dari keputusan investasi pada layanan peer-to-peer lending. Ini definisi operasional variabel penelitiannya. Tadi sudah dijelaskan variabelnya apa saja, sekarang definisinya. Pertama, literasi keuangan adalah sebuah pengetahuan keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan, di mana indikator pembuatan kuesionernya nanti terdiri dari 4 indikator ini, yaitu pengetahuan dan kemampuan mengenai penganggaran, tabungan, pinjaman, dan investasi. Lalu definisi sikap keuangan adalah diartikan sebagai keadaan, pikiran, pendapat, serta penilaian tentang keuangan yang diaplikasikan pada sikap individu. Di mana indikator pembuatan kuesionernya nanti berupa obsession, power, effort, inadequacy, retention, dan independence yang diambil dari Jurnal Furnham tahun 1984. Keputusan investasi sebagai variabel terikatnya merupakan bagaimana seseorang mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Di mana bentuk-bentuk investasi yang saya tekankan di sini dalam penelitian saya adalah investasi terhadap lembaga keuangan peer-to-peer lending. Indikator yang digunakan nanti adalah pertama return, kedua risk atau resiko, dan ketiga adalah time factor atau faktor waktu. Untuk metode analisis datanya, pertama adalah analisis statistik deskriptif yang merupakan gambaran tentang statistik data seperti nilai maksimum, minimum, min, sum atau jumlah, standar deviasi, varian, kurtosis, dan skewness. Di mana data yang dideskripsikan ini dapat dilakukan secara numerik atau secara garis besar, dapat dilakukan juga secara grafis untuk mendapat gambaran sekilas mengenai data tersebut sehingga lebih mudah dibaca. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah jawaban minimum pada kuesioner, jumlah jawaban maksimum pada kuesioner, standar deviasi, dan median. Lalu untuk statistik inferensialnya adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya nanti akan diberlakukan kepada seluruh populasi. Berikut adalah langkah-langkah analisis inferensial yang nanti akan saya gunakan menggunakan program SPSS 24. Pertama ada uji validitas instrumen, yaitu untuk menjelaskan apakah instrumen yang saya gunakan ataupun angket tadi itu valid, bisa menjelaskan
apakah butil-butil atau item-item pertanyaan tersebut dapat menjelaskan variabel independennya secara bagus atau tidak. Lalu uji reliabilitas angketnya merupakan uji yang menyatakan apakah angket itu reliable dalam artian jika digunakan dalam penelitian lain dan pada waktu yang lain tetap dapat memberikan hasil yang sama. Untuk ujian persyaratan analisis datanya, pertama adalah normalitas sampel untuk mengecek apakah datanya itu normal atau tidak. Lalu homogenitas sampel untuk mengecek apakah datanya itu memiliki varians yang homogen atau tidak. Dan uji linearitas itu untuk mengecek apakah datanya itu memiliki makna atau tidak. Untuk pengujian hipotesisnya, di sini saya menggunakan model regresi berganda yang terdiri dari uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F, dan koefisien determinasi yang merupakan penjelas apakah variabel-variabel independen itu bisa menjelaskan hubungannya terhadap variabel dependen secara kuat atau tidak. Sekian dan terima kasih. Silahkan sekarang kepada pembahas untuk membahas sempro saya. Saya mau bertanya, ini yang dibahas yang penulisannya dulu atau materinya dulu? Redaksionalnya saja dulu. Sebentar. Pembahas redaksionalnya ini. Ya, silakan. Di on cam saja. Oh iya, ya. Warnanya jadi black and white ya? Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Aprian. Saya akan membahas dari sisi redaksionalnya ya. Ini perlu di-share screen nggak? Ya, untuk Word-nya. Ini disable Aprian. Oh, sebentar. Host disable participant. Ya, sudah. Pertama ini judul menggunakan font ukuran 14, harusnya menggunakan ukuran 18. Terus jarak antara judul dan tulisan proposal berjarak 2,5 cm, bukan ditambahkan garis baru. Kemudian nama dan NIM menggunakan font ukuran 12, seharusnya ukuran 14. Ukuran gambar 5 cm, seharusnya 3,5 cm. Kemudian jarak antara petunjuk bab dan tajuk bab masih 2 spasi, harusnya 3 spasi. Alinea pada proposal semua masih 5 ketuk, harusnya 7 ketukan.
beberapa kata ada yang masih kata tidak baku. Contohnya seperti miliar ini harusnya dia nggak pakai Y. Terus ini paragrafnya terlalu pendek karena cuma ada satu kalimat. Kemudian gambar akumulasi penyaluran pinjaman sebaiknya diberi keterangan chart pink dan kuning ini apa. Kemudian penjelasan lebih lanjut ini sumbernya dari mana? Milenial ini kata tidak baku, seharusnya L-nya satu saja. Sebaiknya diberi keterangan kapan waktu peneliti menyebarkan kuesioner sederhana. Beberapa kata masih ada yang tipe, contohnya keuntungan ini. Resiko kata tidak baku, seharusnya risiko. Kemudian paragrafnya terlalu panjang melewati batas kalimat dalam satu paragraf. Kalimat ini kurang efektif karena mengulang kata yang sama 2 kali padahal bukan kalimat berulang. Mungkin bisa diubah menjadi beberapa komponen ke dalam kelompok baru atau beberapa komponen ke dalam indikator TPB baru. Setiawan, DKK, ini titiknya dihapus. Kemudian subjektif, kata tidak bagus, seharusnya subjektif. Tadi di latar belakang diinfokan bahwa peneliti menyebarkan kuesioner pada mahasiswa via saja, tetapi kenapa penelitian menjadi kepada seluruh mahasiswa S1 Universitas Brawijaya? Kemudian jarak akhir teks dengan tajuk anak bab baru adalah 3 spasi, bukan ditambahkan baris baru. Tinjauan empiris sebaiknya diurutkan berdasarkan tahun. Ini ada kata yang tipe, seharusnya dikemukakan. Kemudian kata asing menggunakan italik. Di sini terdapat kalimat berikut adalah daftar lengkap perusahaan.
tapi di bawahnya udah ganti paragraf. Kemudian terdapat penulisan Rp 1 juta, sebaiknya menggunakan angka. Jarak antara teks dengan gambar atau tabel atau grafik masih 2 spasi, seharusnya 3 spasi. Ini gambar model konsepnya masih terlalu besar, melebihi batas garisnya sehingga kurang rapi. Gambar model hipotesisnya juga sama. Kemudian bentuk oval ini diganti dengan persegi. Perhatikan penggunaan cetak miring atau italik, masih ada kesalahan italik yang menggunakan istilah asing. Ini masih ada double titik. Kata asing yang belum diitalik masih ada beberapa ya. Kemudian ini ada double kata kurang spasi. Oh iya, ini sebaiknya di enter populasi ya. Variabel dependent ini juga di enter. Alpha istilah asing menggunakan italik dan ditambahkan lambang alfanya apabila merupakan satu kata sehingga tidak perlu dispasi. Kata di awal kalimat menggunakan huruf kapital, ini masih ada yang pakai huruf kecil. Sekian pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada Aprian. Terima kasih atas pembahasannya dari pembahas 1. Sekarang untuk pembahas 2, sisi materi saya persilakan. Selamat siang. Jadi nama saya Lintang Radia Mahendra. Saya akan membahas dari sisi materi untuk skripsi dari Saudara Aprian Hamdan. Oke, untuk di sini, bentar. Untuk yang saya bahas pertama di sini di halaman di page 12 di kutipan dari Adsen. Di sini dibilang Adsen juga membagi komponen-komponen dari TRA ke dalam 3 indikator utama yang terdiri dari attitude toward behavior atau sikap terhadap perilaku, subjective norm atau norma subjektif, dan perceived behavioral control atau kontrol perilaku. Menurut teori yang sudah dipaparkan, kalimat ini sepertinya salah menggunakan istilah. Semisal diubah menjadi membagi komponen pada TRA ke dalam 3 indikator baru pada TPB yang terdiri
dari akan menghindari ambiguitas pada pembaca, karena paragraf ini tidak lagi membahas TRA, tapi TPP. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua di sini pada judul mengaruh literasi keuangan dan sikap keuangan terhadap keputusan berinvestasi mahasiswa pada layanan jasa keuangan peer-to-peer lending, studi pada mahasiswa S1 Universitas Brawijaya. Berhubungan dengan judul, setahu saya ada jenis-jenis investasi lain yang berbasis P2P, seperti uang kripto, Bitcoin, dan lain-lain. Apa ada alasan khusus mengapa saudara menggunakan P2P lending dan tidak menggunakan instrumen lain seperti uang kripto sebagai variabel terikat pada penelitian saudara? Lalu yang selanjutnya, sebentar, sedang melihat. Itu mungkin bisa menggunakan ini ya, tab review di atas itu, di atas Word-nya. Oh iya, sebentar, tidak ketutupan soalnya sama tab-nya Zoom. Oh, Bentar. Hari ini bisa dipindah nggak sih? Oh, bisa. Di review. Nah, ini. Ini ada gambar dari model konsep Theory of Reason and Action. Di sini, apa ada alasan khusus kenapa menggunakan gambar ini sebagai penjelasan dari Theory of Reason and Action? Karena setahu saya, teori Reason and Action sendiri konsepnya lebih sederhana, tetapi gambar ini dikutip dari sumber lain yang waktunya jauh dari sumber asli teori Reason and Action, di mana teori tersebut muncul pada tahun 1975, sedangkan gambar ini dimuat pada sebuah buku yang terbit tahun 2010. Rentang waktunya terlalu jauh dibandingkan dengan gambar TPP yang digunakan pada halaman 49, di mana TPP mulai diteliti tahun 1985, dan gambar konsep yang digunakan berasal dari tahun 1992, atau tidak terlampau jauh dibandingkan jarak pada konsep pada teori ini, Theory of Reason and Action. Lalu selanjutnya, ini di bab 3 kayak ini, diuji persyaratan analisis data. Berkenaan dengan subbab ini, seperti yang saya ketahui, biasanya rekan-rekan mahasiswa menggunakan istilah uji asumsi klasik. Apa ada alasan kenapa saudara menggunakan istilah uji persyaratan data dan bukan uji asumsi klasik? Lalu, ada di sini. Menurut teori yang sudah dipaparkan, kalimat ini sepertinya salah menggunakan istilah. itu udah Semisal, tadi. Sebentar. Itu sudah, Oh, itu udah yang ya? di atas tadi. Iya, yang di atas itu. Oh, ini di atas ya? Iya. Udah habis tadi. Kembali ke awal tadi. Oh, berarti udah dapat berarti. Ada 4 berarti selesai. Ya. Untuk materi, sekiranya segitu saja yang bisa saya bahas. Terima kasih. Terima kasih atas bahasannya. Saya tanggapi dulu ya untuk bahasanya pembahas, nanti baru kita lanjut ke audiens.
dari pembahas pertama tadi, Mbak Hana, terima kasih atas bahasannya terkait redaksional. Sepertinya memang banyak kesalahan dari diri saya sendiri. Akan saya tulis, akan saya dokumentasikan, lalu saya berikan ke dosen untuk saya benarkan nanti. Terkait dengan materi, pembahasan materi tadi yang pertama itu tentang, sebentar. Pertama itu tadi ini ya, di latar belakang. Untuk yang pertama tadi penggunaan istilah yang salah, akan saya perbaiki, kelihatannya memang salah. Lalu untuk yang kedua tentang pemilihan judul. Kenapa saya menggunakan ini ya, kenapa saya menggunakan P2PL? Padahal banyak instrumen P2P lain yang juga bisa digunakan sebagai investasi seperti CryptoCoin tadi. Sebenarnya saya nggak berpikir ke situ ya. Untuk saat pemilihan topik penelitian saya nggak sampai berpikir tentang CryptoCoin. Jadi mungkin jawabannya akan kurang memuaskan atau agak kurang lengkap. Tapi kalau dilihat dari fakta yang ada sekarang tentang CryptoCoin, mungkin kalau saya jawab sekarang itu ada dua ya. Jawabannya kenapa saya tidak memilih itu. Yang pertama itu dalam cara saya dalam melakukan pendekatan dengan responden saya nanti. Karena walau memang cryptocurrency ini atau uang kripto ini memang bisa dibeli secara kurang di bawah 1 koin atau maksudnya bisa dibeli secara harga yang rendah, tetapi saya pikir akan sedikit individu yang membeli itu dalam harga rendah. Akan sedikit individu yang membeli atau menginvestasikan uangnya itu dengan jumlah-jumlah yang rendah. Kenapa seperti itu? Ini berhubungan dengan alasan yang kedua tentang legalitas atau hukum yang mengatur tentang cryptocurrency di Indonesia. Karena setahu saya itu cryptocurrency ini cuma boleh diperlakukan sebagai komoditas ya, bukan sebagai alat pembayaran. Karena dilakukan sebagai komoditas, menggunakannya atau membelinya atau menginvestasikannya dengan uang yang kecil itu mungkin agak kurang bisa diterapkan ya, karena hanya sebagai komoditas cenderung biasanya orang-orang itu akan membelinya secara mass buying atau akan membelinya secara langsung lebih dari 1 koin mungkin bisa. Karena memang tidak ada, selain itu karena memang tidak ada hukum yang mengatur tentang Bitcoin ini, yang maaf, nggak protokol kesehatan. Iya kan, kamu tahu kan yang masjid yang belakang itu? Maaf, ini siapa yang bicara ya? Nah itu yang depan protokol kesehatan soalnya. Oh, maaf. Lanjut tadi, kenapa saya tidak mengambil Bitcoin? Karena yang kedua itu tentang legalitas atau hukumnya di Indonesia yang sudah saya bicarakan tadi. Karena tidak diperlakukan sebagai alat pembayaran dan hanya komoditas, kemungkinan pembeliannya dalam jumlah yang kecil itu sangat kecil. Sehingga mungkin kalau saya menggunakannya sebagai topik penelitian, approach atau pendekatan saya kepada responden saya akan sulit menemukan individu-individu yang melakukan transaksi tersebut. Paling kalau saya bisa menemukan itu kelasnya mungkin sudah sekelompok orang atau mungkin perusahaan karena mereka memang punya dana yang banyak. Lalu karena tidak adanya legalitas karena tidak adanya hukum yang benar-benar mengatur itu di Indonesia, kemungkinan bisa dibilang kalau cryptocurrency ini tidak punya dasar yang fundamental ya, tidak punya dasar yang fundamental, jadi tidak bisa dianalisis oleh para investor perseorangan. Selain tidak diatur itu juga, selain tidak diatur dalam hukum, tidak punya dasar yang fundamental, otomatis di Indonesia ini akan sulit menemukan prakteknya atau teori yang mendukung praktek tentang cryptocurrency itu sendiri. Yang saya nanti akan masukkan pada bab 2 atau tinjauan pustaka, bingung nanti saya mau masukinnya bagaimana. Karena prakteknya itu tidak mungkin atau tidak ada atau hampir tidak ada yang bisa saya cari melalui media-media internet, kecuali langsung menanyakan prakteknya kepada
para pelaku investasi Bitcoin tersebut. Saya pikir untuk mengapa saya mengambil peer-to-peer ini cukup jelas ya, karena peer-to-peer dalam konsep lending atau P2PL ini memang sedang marak atau sedang meningkat penggunaannya di Indonesia. Jadi lebih mudah untuk dicari dasar-dasarnya dan juga prakteknya bagaimana, dan saya akan lebih mudah juga untuk menuliskannya pada skripsi saya. Untuk yang ketiga, tentang gambar ya, kelebihan. Tentang gambar ini, gambar tentang Theory of Reason Action atau teori perilaku beralasan, kenapa saya mengambilnya kok lumayan jauh tahun 2010, padahal konsepnya itu pertama kali muncul 1975. Bisa dibilang, sudah saya katakan tadi, TRA atau Theory of Reason Action ini tidak sempurna atau terlalu sederhana, sehingga butuh teori baru untuk melengkapinya. Karena terlalu sederhana dalam pembahasannya, bukan berarti teori ini tidak bisa dipakai ya, boleh dipakai, tapi karena terlalu sederhana, saya butuh bukti-bukti pendukung lainnya yang bisa menjelaskan apa saja indikator yang benar-benar masuk ke dalam teori tersebut dan apa saja yang bukan secara jelas. Kebetulan untuk jurnal-jurnal tahun-tahun di bawah 2000 atau yang langsung diteliti oleh Ajisen atau Fishbein itu kurang, menurut saya kurang, karena pada dasarnya ya hanya menyebutkan dua tadi, yaitu sikap terhadap perilaku atau attitude toward behavior dan norma subjektif atau subjektif norm. Di situ karena kekurangan tersebut saya mencoba mencari buku apa atau sumber lain apa yang bisa menjelaskannya secara rinci, dan mendapatkan gambar yang cukup rinci ini, penjelasan yang cukup rinci ini pada bukunya Peter dan Olson tahun 2010 tentang pemasaran. Seperti yang saya bilang tadi, karena TNA ini sebenarnya memang awalnya dari ilmu psikologi, besar kemungkinan atau sudah pasti diterapkan juga pada ilmu-ilmu cabang-cabang keilmuan lainnya yang juga membahas tentang perilaku. Termasuk salah satunya itu pemasaran, yang saya kira masih bisa saya pakai karena masih termasuk dalam ranah bisnis. Kalau untuk gambarnya yang TPB sendiri ini memang cukup dekat karena Madden ini dan kawan-kawan mungkin bisa lihat di daftar pustaka, dan kawan-kawannya ini termasuk Ajisen atau peneliti utamanya dari TPB itu tersendiri. Penjelasannya sudah lumayan lengkap, jadi saya langsung bisa masukkan di sini sebagai model konsepnya TPB. Yang keempat atau terakhir, di sini kenapa saya menggunakan kata frasa uji persyaratan analisis data. Karena setahu saya ya, mungkin nanti bisa dikoreksi kalau salah, uji asumsi klasik itu kalau lihat di jurnal-jurnal internasional itu kalimatnya tidak plak seperti itu juga. Kayak seperti gampangnya itu mereka tidak menyebutkan kalau uji asumsi klasik itu memiliki kalimat yang seperti itu dan artinya memang seperti itu. Jadi sepertinya kalau lihat di jurnal-jurnal nasional, uji asumsi klasik ini seperti panggilan, seperti istilah yang digunakan peneliti nasional untuk menjelaskan tentang uji persyaratan analisis data. Di jurnal-jurnal nasional atau buku-buku nasional tentang statistik, saya bacanya tentang uji asumsi klasik itu lumayan banyak ya uji yang dilakukan. Seperti kalau teman-teman tahu pada skripsinya yang menggunakan data interval atau rasio, di situ kan juga menggunakan di situ juga menggunakan uji seperti uji multikolinearitas yang digunakan untuk mencari hubungan antara faktor independen, apakah mereka punya hubungan atau tidak. Terus juga ada uji-uji lainnya seperti autokorelasi yang dilakukan pada data time vector. Lalu ada lagi uji-uji lainnya yang juga masuk ke dalam asumsi klasik itu. Kenapa saya tidak menggunakan ini di sini, walaupun jurnal nasional atau buku statistika nasional menggunakan kata itu, menggunakan frasa uji asumsi klasik? Karena data yang saya gunakan ini bentuknya ordinal ya. Seperti yang kita tahu, ordinal itu kan data yang memiliki jenjang, tapi jenjang antar tingkatnya itu tidak terlalu jelas, nggak seperti data interval. Karena tingkat datanya yang di bawah data interval, otomatis uji sampel atau uji datanya yang saya lakukan juga di bawahnya interval. Di mana yang menurut yang saya baca, menurut jurnal yang saya baca itu hanya membutuhkan ini.
tiga ini, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Ya, seperti itu. Terima kasih. Lalu untuk selanjutnya, audiens, sebagai audiens, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Selamat siang. Siang. Perkenalkan saya Adhika Asmi. Boleh minta izin melihat slide yang membahas tentang uji statistik? Oh, sudah. Sudah terlihat. Nah, untuk persyaratan analisis data ini, uji-ujinya mengapa digunakan uji yang seperti ini ya? Dan untuk pengujian hipotesisnya, kenapa spesifik menggunakan uji yang seperti ini? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Apa ada audiens yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada ya. Langsung saya jawab saja ya. Sebentar. Di sini kenapa saya menggunakan uji ini? Nah, mungkin ini berhubungan dengan pertanyaannya pembahas, bukan pertanyaan tentang ulasan dari pembahas materi tadi, lumayan berhubungan. Saya coba kasih saja apa dasar saya dalam melakukan hal tersebut. Sebentar. Ya. Di sini sebuah jurnal nasional yang saya temukan sebagai dasar saya mengatakan kalau dalam data normal, maksudnya dalam data yang berdistribusi normal, di situ saya bisa menggunakan dua, analisis varians dan ini, regresi berganda. Untuk alasan kenapa saya menggunakan uji datanya tadi sudah saya jelaskan pada pertanyaan dari pembahasan materi. Pertama itu karena di sini bisa dilihat untuk datanya tersebut, data yang saya gunakan itu kan data ordinal, sehingga karena tingkatnya di bawah data interval atau rasio, terpaksa harus menggunakan uji yang lebih sedikit, karena tingkatnya memang di bawah mereka. Kalau saya memaksa menggunakan uji-uji lainnya seperti multikolinearitas, atau autokorelasi dan teman-temannya yang ada pada uji asumsi klasik, teman-teman yang melakukan penelitian dengan data interval atau rasio, kemungkinan nanti datanya tidak tegar ya, atau apa istilahnya itu ya, tidak robust ya. Datanya itu jadi tidak relevan untuk digunakan. Karena saya menggunakan sebuah uji yang seharusnya bukan untuk data itu, tapi dipaksakan pada data itu. Nah, untuk uji hipotesisnya, kenapa saya menggunakan regresi berganda? Karena di sini menurut Kerlinger dan Pedazur, di sini ada tulisannya, bisa dilihat. Untuk analisis regresi berganda itu, ada beberapa asumsi yang harus dilakukan, dan saya melakukannya itu, saya menulis pada proposalnya itu berdasarkan asumsi ini. Pertama, datanya itu berdistribusi normal. Kedua, datanya homogen. Ketiga, continuous, yang merupakan dari 3 data yang saya sebutkan dan termasuk data yang saya gunakan yaitu ordinal. Terus sifat hubungannya itu linear. Lalu yang terakhir itu ini, koefisien korelasinya tidak terlalu tinggi, yang dimana korelasi ini sebenarnya diususkan untuk data time series, tapi punya saya bukan data time series. Dari situ saya menggunakan asumsi kalau jika nantinya saya melakukan penelitian dan sudah mengambil data, kuesionernya itu nanti ketika saya uji, sudah pasti akan berdistribusi normal. Sehingga saya melakukan
saya menerapkan asumsi dari distribusi normalnya tersebut ke dalam pengujian hipotesis regresi berganda. Kalau misalkan nanti datanya setelah penelitian itu tidak normal, distribusinya tidak normal, kemungkinan hal yang bisa saya lakukan itu nanti menggunakan penghitungan uji hipotesis yang menggunakan metode untuk data tidak normal, atau membenarkan kuesioner saya untuk saya sebarkan lagi sampai datanya normal, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Apa ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Kalau begitu saya akhiri saja. Terima kasih teman-teman atas keluhan waktunya untuk hadir pada seminar saya pada hari ini. Terima kasih. Semoga hari teman-teman dapat berjalan seperti biasanya dan juga lancar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.